buat hamba-hamba para anak yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus pada pagi hari. Mereka para penuntun pujian, singers, pemain musik Tuhan. Sampai hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu, Kau pakai urapi mereka dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar bukan kemanusiaan mereka yang nampak, tapi benar kemuliaan Allah nampak pada pagi dalam pelayanan pada pagi hari sebagai semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam jalan yang kami beribadah Tuhan, kami tahu ada satu oknum yang tidak senang, kuasa-kuasa kegelapan itu setan Tuhan. Coba-coba mengganggu dalam setiap hati dan pikiran konsentrasi kami supaya kami tidak terfokus untuk kami dapat berbagi kepada Tuhan pagi ini Tuhan. Namun seberapa kami yang ada, kami dengan satu hati dengan ibadah dan kita akan hancurkan kuasa kegelapan setan kalau mengganggu kami beribadah. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan kesalahan yang keluar Tuhan. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa dan berlaku ini. Kami bentengi ini dengan Ka'bah, dengan kuasa dan tempat yang mati dan berpasukan dari surgawi. Supaya dalamnya kami ada kebebasan untuk kami berbuat bakti, memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami akan segera mulaikan ibadah kami pada pagi menjelang siang ini, serta kami mau alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah buka di dalam doa. Saatnya kita untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Dan kita percaya, kita datang di tempat ini, kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena saudara, janji Tuhan itu, rencana Tuhan terlalu indah. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat membatasi atau menghalangi kuasa Tuhan. Semakin mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Berlanjut dan segala
luar biasa. Kita sudah rasakan segala kebaikan Tuhan bagi kita saudara, karena Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seluruh puji-pujian dari seluruh kaum pria yang ada. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari seluruh kaum pria yang ada. Dan saat ini kita akan dengarkan persembahan pujian dari seluruh kaum wanita yang ada. Setia, setia.
waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan untuk itu kita akan pujian. Kau bersaksi Tuhan ya. Tuhan bermohon aku hanya dia Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersama bersuka ria. Puji Tuhan, terus memberkati. Dan saat ini kalau masih ada yang mau bersaksi, kita akan bagi pujian. Puji bagi nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, saat ini saya rindu untuk menyaksikan akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Kalau pada bulan Agustus yang lalu, saya sudah menyelesaikan KKP, dan puji Tuhan, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus itu saya sudah memasukkan judul proposal skripsi, dan puji Tuhan pada waktu itu saya merasa Tuhan tolong, dan saya pikir ini judul langsung ke Pak ACC, langsung dapat suruh bikin bab 1 sampai bab 3. Di situ saya merasa ini boleh. Dan ternyata saya salah. Di situ Tuhan mulai proses akan kehidupan saya. Kamu bilang boleh cuma 1 minggu itu, 1-2 minggu itu saya sudah selesaikan proposal saya. Akan tetapi itu mencari dosen susah sekali. Sampai mama dan bapak tahu saya sudah terlalu capek. Sebenarnya saya sebelum maju pada bulan September atau Oktober awal, tetapi tak mundur terus sampai dengan bapak suaminya cuci baju. Karena memang susah sekali mencari dosen, dengan lagi banyak cucu. Makanya saya dibuat bingung, bukan ini dosen ini mau ingin tanda tangan ini. Jadi saya kurang lebih itu 2 bulan saya balik-balik ke kampus, cuma putar-putar di sini. Dan puji Tuhan, revisi saya itu cuma 1 kali, terus dosen pembimbing 1 saya sudah langsung bilang, boleh maju Pak Urus di program di portal supaya boleh maju. Dan puji Tuhan setelah itu saya
mengurus undangan ini, Pak untuk macam lagi. Mungkin saya sudah jauh daripada Tuhan, karena kalau mau bilang saya ke kampus, habis itu karena kecewa yang tidak sesuai ekspektasi, saya biasa ada ibadah, saya tidak pergi ibadah, saya pergi dengan teman-teman. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan merasakan kehidupan saya. Biasa malam saya menangis, tetapi saya tetap tidak menyerah. Dan untuk urus undangan itu sebenarnya saya boleh mau maju itu bulan Oktober, tetapi itu dari yang urus undangan tak undur-undur. Saya kecewa juga karena teman-teman saya cuma urus hari Jumat, hari Senin itu orang beri undangan suruh keluar, sedangkan saya 2 minggu hampir 3 minggu itu tak undur-undur terus. Dan puji Tuhan saya bisa terus temuin, saya telepon, saya apa, dan Ner itu bikin undangan, dan puji Tuhan saya bisa menyebar undangan pada dosen-dosen. Dan pada tanggal 7 November saya boleh melaksanakan ujian seminar proposal. Dan pada waktu sebelum itu saya selalu banyak ketakutan karena ini pikiran suka jauh sekali. Dan ternyata saya cuma berdoa kepada Tuhan. Pokoknya H-1 sebelum saya maju itu, di malam saya berdoa, baru di besok pagi juga saya berdoa, dan sebelum pergi juga saya bilang, Bapak berdoakan. Dan begitu kan, Bapak berdoakan, Bapak bilang dia, pas Bapak antar, Bapak bilang begini, Bapak kasih ingat, sudah dia tidak usah gugup ngana. Pokoknya sopan-sopan kan begitu. Dan pada waktu itu saat saya sudah mau mulai ujian, teman saya di dalam itu kurang lebih 1 jam di dalam, dan saya pas saya berdoa itu, saya berdoa ulang di ruangan ujian, saya berdoa ulang, terus pas saya amin, itu dosen pembimbing saya langsung bilang, Medlin sebagai masuk Jo, teman sekelas, itu jantung so gini. Masuk pas saya masuk ke situ kan saya sudah berdoa langsung hilang kan itu rasa gugup apa semua. Terus saya melaksanakan ujian itu, apa yang saya khawatirkan ternyata semua tidak sesuai dengan apa yang kita overthinking akan. Semua berjalan dengan baik. Saat saya presentasi berjalan dengan baik, malah itu dosen-dosen di dalam jauh mencairkan suasana. Dan dia bilang, Herlin so pesan ambulans ke tadi muka. Dan ternyata pas mereka uji saya, dia bilang, oh sudah juga tidak perlu ambulans, dia boleh jalan jalan. Dan begitu ujian proposal saya boleh berjalan dengan baik, dan juga ada catatan 10 catatan perbaikan, dan saya sudah revisi. Dan pada hari Kamis itu saya sudah konsultasi dengan dosen penguji luar, dan juga pada hari Jumat itu saya merasa yang berbeda. Hari kemarin dulu saya datang ke kampus, dan puji Tuhan itu dosen yang sukses sekali. Jadi apa itu dua dosen itu yang sudah terputarkan rekaman ada di situ. Dan langsung 1 kali 2 waktu serta kita konsultasi dengan 3, kan ada 3 tanda tangan, saya tinggal 2 lagi ada di dosen penguji. Saya pergi ke dosen yang ke dosen pembimbing 2 itu, dia langsung tanda tangan karena ada 3 tanda tangan. Jadi saya sudah tidak perlu susah-susah lagi mau cari dosen. Dan saya yakin dan percaya itu semua Tuhan sudah atur. Dan juga saya merasa itu Tuhan kami. Kalau mau bilang kan itu baru 1 dosen yang saya dapati. Hari Kamis itu saya tunggu sampai sore, dosen yang saya cari itu tidak ada.
dan saya pikir tadi pagi dari malam. Terus saya sendiri teman saya berapa jalan-jalan tapi jalan jam 7 kita ada ibadah terus pulang. Sudah tahu saya pulang dan ternyata itu hujan keras dan saya bersyukur karena saya boleh ikut ibadah dan saya merasakan damai sejahtera dan juga besok itu Tuhan sudah buka jalan. Saya langsung dapat 3 dosen dan ini tinggal satu yang dosen satu itu dibilang harus juga dari apa nanti hari Senin atau Selasa balik ulang atau semua datang dan puji Tuhan saya akan balik lagi besok. Bantu saya di dalam doa agar supaya ini di akhir semester ini sekolah berjalan dengan baik. Saya akan melanjutkan penelitian biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik dan juga doakan juga besok hari Senin saya akan interview di Matahari kayak kasih masuk dan juga biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Dan saya sudah merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu berlaku dalam setiap kehidupan saya. Terlalu banyak yang menyaksikan satu persatu mungkin waktu tidak cukup. Oleh sebab itu, bantu saya terus di dalam doa agar supaya saya tetap lebih setia mengiring dan mempertahankan akan panggilan Tuhan sampai masa yang terakhir yang menjadi kesaksian saya. Kembalikan kepada Puji Tuhan, itulah pembelaan Tuhan saudara. Kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan dan kita tahu utamakan Tuhan, itu janji firman Tuhan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan buat segala sesuatu yang penting. Puji Tuhan, kita tetap membantu saudari Mary di dalam doa, dalam pujian-pujian yang terakhir yang akan dia lalui nanti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan sebagai tanda ibadah kita kepada Tuhan, dan sementara persembahan kita akan naikkan pujian. Haleluya. Yeah.
pertengahan acara ibadah kami saat ini, setelahnya kami sudah memuji dan menyenangkan hati Tuhan, kami membawa korban persembahan kami kepadamu. Kami memberi dengan sukacita hati kami, karena kami tahu apa yang Tuhan berikan dan apa yang kami berikan untuk Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat dan berikan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan memberkati kami, hamba-hambamu, sidang jemaatmu, baik berkat jasmani teristimewa berkat rohani. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Allah sebagai sumber berkat akan memberkati setiap persembahan kita saat pagi hari ini. Dan mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa, dan kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke doa pemberitaan firman Tuhan. Kita berkumpul dengan haleluya. Amin. Haleluya. Sebab firman Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
Tuhan, dan saat ini kita akan menyambut pemberitaan firman Allah yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala, dan untuk itu kita akan pujian. Injil mau diwartakan, buka hati saya. Haleluya. Injil mau diwartakan, buka hati saya. Buka hati saya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Dia boleh memberikan kita kembali waktu dan kesempatan untuk bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, apa yang sudah kita boleh jalani dalam perjalanan hidup ini, seperti kesaksian Saudara Jelin tadi, bagaimana perjalanan hidupnya yang anggap mulus-mulus. Ya. Memang di saat dia di tumpaan, dia pikir, semuanya ternyata enak boleh dijalani. Tapi setelah dia mulai masuk proses membuat itu proposal skripsi, ya bukan proposal skripsinya yang bermasalah, tetapi dia diperhadapkan dengan masalah yang lain dengan dosen-dosen. Biasa memang begitu, kita sudah nasihati kalau mau menghadapi proposal skripsi itu, ya memang harus banyak tenang, karena biasa yang buat bikin diri itu dosen-dosen. Setengah mati mau busuk ke sana kemari, mau minta tanda tangan ini, karena kalau ada tanda tangan tidak bisa maju. Nah, jadi seperti itulah pergumulannya. Saya sementara di lowang di telepon dan menangis-nangis. Aduh Bapak sudah itu, so minta ampun kita, so menyerah kita. Boleh, mungkin kita mau selesai sampai situ. Ya. Saya bilang ya jalani proses, saya bilang jalani proses, karena memang sudah seperti itulah mahasiswa kan, jalani proses itu. Saya bilang karena tambah-tambah masalah ya dari kita, dari sini banyak kerja, mengambil banyak dari yang ngambil persoalan. Aduh, saya bilang ya, tapi puji Tuhan ya, setelah dia jalani, dia banding-bandingkan hidupnya, ternyata kita harus dekat dengan Tuhan supaya Tuhan tolong. Dia sadar sendiri, ya, ternyata harus dekat dengan Tuhan supaya Tuhan tolong. Ya memang seperti itulah, saudara-saudara. Kalau orang di luar sana memang tidak bisa disamakan dengan kita kan. Kalau orang di luar sana memang teriak-teriak, ya bisa saja apa segala macam dia buat, tetapi bagi kita itu di dalam kebenaran memang ya prosesnya. Ya, tapi puji Tuhan seperti apa yang dia sudah jalani itu menjadi pembelajaran bagi dia untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Amin. Tidak menyerah dengan keadaan dan situasi. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebelum kita dengar firman Allah, kita sangat bersyukur sekali kemarin acara kita boleh sukses kan. Pertama acara doa dan puasa. Jadi acara doa dan puasa itu saya lihat memang hampir full di gereja. Nah, kita pikir-pikir kalau ini setiap minggu dilaksanakan begini, itu Tuhan sudah lama datang. Karena itu mempercepat kedatangan Tuhan tuh begitu saudara-saudara. Ya. Tapi kalau cuma 1-2 kan tuh berat lagi. Sampai kita Joy kalau makan jadi konsumsi ini kurang. Terpaksa kan tuh dengan Tuhan berikan hikmat bagi cari itu sumber pilihan telur untuk tambahan. Ya, ada hamba Tuhan yang siap mendistribusi sehingga semua kemarin tidak ada yang tidak makan, toh semuanya makan kalau dia makan. Nah,
Itu kelebihan saudara-saudara. Tetapi ada juga kekurangannya. Nah, apa dia kekurangan kemarin? Di saat kita besok tidak ada suara Tuhan. Itu juga kekurangan. Karena apa saudara-saudara? Mungkin pikiran hati sudah tidak fokus lagi. Nah, jangan sampai nanti di acara Natal seperti itu. Orang so sibuk sana sini dan akhirnya tidak ada penyerahan. Masuk di dalam ibadah setengah mati mau pompa-pompa. Belum lagi banyak pikiran, banyak masalah, akhirnya jadi hamba semua. Akhirnya apa? Tidak ada DP makan atau ibadah. Nah, itulah sebabnya perlu dipersiapkan supaya kartu ini so jauh-jauh hari so bilang akan orang ini mau datang dari jauh-jauh ini, yang mau datang memberitakan firman di tengah-tengah orang acara perayaan Natal. Dan perayaan Natal ini saya rasa memang sangat dipersiapkan luar biasa. Dengan panitia sudah berusaha mencari dana kemarin, dan tadi malam itu sudah dievaluasi ya, dan puji Tuhan ya sudah ada solusi-solusi yang diambil ya. Walaupun mungkin masih ada dana sedikit lagi ya, tetapi tetap kita berdoa supaya semua apa yang dibutuhkan itu dapat terpenuhi. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan kemarin juga ada kenyataan Tuhan, penglihatan ya. Ada sapu-sapu lidi kan? Ada sapu lidi, tapi sapu lidi itu tafiaro. Sapu lidi itu terhambur saudara-saudara. Dan kemudian dipungut dan disatukan. Nah, itu menjadi contoh bagi kita semua ya. Sapu lidi itu ya alat untuk membersihkan. Tapi kalau dia cuma satu saja, satu biji seperti itu terhambur satu-satu, maka sampai kapanpun apa yang perlu dibersihkan itu tidak akan bersih. Itu dia punya arti. Walaupun dia ada 1000 biji satu lidi, tapi tafiaro tidak akan ada maknanya, tidak akan berarti. Tetapi manakala dikumpulkan jadi satu dan diikat jadi satu, maka ya ruangan seperti ini cepat selesai untuk dibersihkan dari kotoran. Memberikan gambaran bahwa keberadaan hidup kita semua memang harus sepikir sehati sepenanggungan. Nah, itulah sebabnya saat ini kita akan baca ayat firman Tuhan yang kemarin juga ada ayat kontrol itu dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Kita pakai berdiri. Kita baca ayat firman Tuhan ini 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Pada akhirnya, hai saudara-saudaraku, bersukacitalah, biarlah kamu sempurna, hendaklah kamu bernasihat-nasihat, hendaklah kamu bersehati, hendaklah kamu berdamai, maka Allah pohon kasih dan perdamaian akan menyertai kamu kelak. Situ silakan kita lihat. Firman Tuhan itu manakala kita taruh di dalam hati, maka akan mendatangkan faedah. Tapi kalau firman Tuhan cuma masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, itu tidak akan mendatangkan faedah. Sebabnya saudara-saudara, penekanannya di sini pada akhirnya. Apakah akhir daripada segala sesuatu yang kita kerjakan? Kan ada DP akhir, saudara-saudara. Ya, akhir itu adalah garis finish. Ya, selesai semuanya. Jadi itu penentu dalam hidup kita. Jadi dikatakan di sini pada akhirnya, hai saudara-saudaraku, bersukacitalah. Jadi pertama yang dikatakan adalah bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita, saudara-saudara? Karena Tuhan sudah menolong kita semua. Kita ada di dalam rencana dan panggilannya. Kita dapat mengerti akan setiap anugerah dan kemurahannya. Itu karena Tuhan. Itulah sebabnya kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita juga mampu berkorban segala sesuatunya untuk Tuhan karena didasarkan oleh hal ini.
Dia yang telah lebih dahulu melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita, sehingga kita wajib untuk senantiasa apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, coba baca dulu. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa, dan lagi sekali aku mengatakan bersukacitalah kamu. Kenapa kalimat bersukacita ini diulang? Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah kamu. Karena sukacita atau kesukaan di dalam Tuhan itu menjadi apa? Sumber kekuatan kita. Kalau kita tidak ada sukacita, kita tidak ada kekuatan, saudara-saudara. Ya. Tetapi kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, pertama adalah sumber kekuatan kita. Bahkan jika kita bersukacita di dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat yang keempat katakan, apa di situ? Mazmur 37 ayat 4. Ayat 4. Ya. Dan bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak. Jadi kedua, saudara-saudara, orang yang bersukacita kepada Tuhan senantiasa dikatakan, maka Tuhan akan mengaruniakan apa yang menjadi kehendak hati. Itulah sebabnya biasa orang katakan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun akan menyenangkan hati kita. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau kita bersukacita kepada Tuhan, saudara-saudara, maka inilah yang akan kita nikmati. Bukankah apalagi Desember ini banyak pergumulan kita, banyak keinginan kita, banyak kerinduan kita, saudara-saudara. Ya, bulan Desember itu adalah bulan-bulan pergumulan, saudara. Ya, bukan saja dalam kejemaatan, dalam keluarga juga seperti itu. Tetapi jangan sampai pergumulan itu menutup sukacita dari Tuhan yang sebenarnya harus kita nikmati. Ya, karena apa? Itu membuka jalan bagi kita untuk apa? Menikmati berkat Tuhan. Tuhan bilang dia akan karuniakan apa yang kamu inginkan, dia akan karuniakan. Sebabnya tetap terus bersukacita di dalam Tuhan. Kebalikannya, kalau kita tidak bersukacita, apa lawan daripada bersukacita? Berdukacita. Lawan dari bersukacita itu adalah berdukacita. Dan kalau kita berdukacita, Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-15, baca. Amsal 15 ayat 15. Ayat yang ke-15. Bagi orang yang berdukacita, jahatlah segala harinya, tetapi hati yang bersukacita itu seperti perjamuan senantiasa. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita berdukacita, orang hari-hari, orang lewati itu seperti berat. Ya. Banyak beban, saudara-saudara. Ya. Seakan-akan kita pikul, ya, batu, jangankan satu karung, saudara-saudara, satu ember. Ya. Berat itu perjalanan hidup. Ya. Sebabnya dikatakan firman Allah, kalau kita bersukacita hari-hari hidup kita seperti orang berpesta. Di pesta itu, saudara-saudara, pesta sukacita, ya. Pesta sukacita, maka orang makan minum bersukacita dan lain-lain sebagainya. Seperti itulah orang hidup. Walaupun pada kenyataannya mungkin di rumah cuma ada nasi dengan ikan, dengan sayur, bahkan terkadang juga tidak ada, saudara-saudara. Tetapi kalau dia bersukacita hatinya, maka kata firman Tuhan seperti pesta dunia. Nah, praktekkanlah itu, walaupun tidak ada apa-apa. Ya. Praktekkan, karena itu firman Tuhan hidup dan berkuasa. Nah, kemudian poin
selanjutnya dia katakan, biarlah kamu sempurna. Coba baca terjemahan baru dalam ayat ini, dalam 2 Korintus 13 ayat 11, terjemahan baru. Yang diambil ayat 11. Ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya, sampai situ saja. Usahakanlah dirimu sampai sempurna. Kalau terjemahan lama katakan, biarlah kamu sempurna. Terjemahan baru katakan, usahakanlah dirimu sampai kepada sempurna itu. Itu berarti saudara-saudara, sekarang ini kita masih berusaha untuk sampai kepada kesempurnaan itu. Itu tandanya bahwa di antara kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak ada satupun yang sudah sempurna. Ya. Kalau itu terjadi bahwa di antara kita belum ada yang sempurna satupun, berarti pasti seringkali membuat kesalahan. Ya, namanya belum sempurna. Cuma lagu dunia saja katakan itu, Allah begitu sempurna. Ada kan lagu seperti itu? Itu cuma mau kasih makan puji dan kasih saudara-saudara. Padahal sebenarnya banyak yang kekurangan. Toh, coba masuk dalam pernikahan. Itu cuma kata-kata gombal saja. Firman Tuhan katakan belum ada yang sempurna. Ya. Jadi kalau di antara kita belum ada yang sempurna, saudara-saudara, maka pasti akan ada kesalahan-kesalahan. Ya. Pasti ada kekeliruan yang akan kita buat dalam hidup ini. Pasti itu. Karena belum sempurna. Sebabnya Paulus katakan saudara-saudara dalam Filipi, kalau saya tidak salah itu ya, Filipi pasalnya yang ke berapa itu? Filipi 3 sebenarnya ayat yang ke-12 itu Paulus katakan. Coba kita baca Filipi 3 ayat 12. 3:12. Bukannya seolah-olah aku sudah mencapai itu, Bukannya aku seolah-olah sudah mencapai itu, atau sudah menjadi sempurna, tetapi aku berusaha menuju itu. Aku berusaha menuju itu. Kalau dapat aku berpegang juga, Ya, sebagaimana aku pun sudah dipegangkan oleh Kristus Yesus. berarti berusaha menuju kepada kesempurnaan. Itu rasul yang berkata-kata, saudara-saudara. Dia berhidup 1 kali 24 jam itu sudah di dalam Kristus. Di otak dan pikirannya itu hanya pekerjaan Tuhan. Tetapi dia pun katakan, aku bukan mengira aku sudah sempurna, tetapi aku berusaha menuju ke situ. Nah, kita semua kan berusaha menuju kepada kesempurnaan. Ya. Sehingga di dalamnya saudara-saudara kita senantiasa terus berusaha. Mungkin kita jatuh bangun dalam hidup ini, pasti itu kita jatuh bangun, ya. Tetapi terus kita berusaha, tidak mematahkan semangat kita. Ayat selanjutnya dia katakan, aku melupakan segala perkara yang ada di belakang, ya, dan meregangkan diriku kepada yang di hadapan, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita akan sampai kepada pahala. Itulah panggilan Allah. Ya, Tuhan akan karuniakan. Nah, itulah sebabnya itu di dalam kita, dalam keluarga sebagai keluarga Kristus ini, kalau ada yang salah-salah seperti itu, harap maklum. Ya, harap maklum saja salah. Ya, harap maklum. Memang sudah seperti itu orang manusia. Saling memaafkan saja, kan? Selesai. Ampuni, kita susah. Kalau gembala salah, ya ampunilah gembala, maafkanlah gembala. Kalau jemaat salah, ya gembala juga maafkanlah jemaat. Kalau jemaat salah, saling bermaaf
Jangan saudara bawa beban ini masuk di 2026. Ya toh? Kita membawa beban ini sampai 2026. Oh, ingat 2026 mungkin lebih berat lagi persoalannya. Ya. Kita sudah dikasih solusi. Ya. Sebabnya kita sementara berjuang, ya, bersama-sama. Nah, terus kita lanjut. Biarlah, hendaklah kamu bernasihat-nasihat. Nah, ada kuncinya lagi. Hendaklah kamu bernasihat-nasihat. Nah, jadi itulah gunanya. Mungkin susah itu kan nasihat. Sebenarnya harus begini. Begitu juga kan dalam suami istri. Ya, biasanya suami mah keras. Padahal susah DP istri kasih cerai. Ya. Kalau istrinya keras, DP suami kasih cerai. Saudara. Kalau suami istri salah, DP anak-anak kasih cerai. Begitupun kalau anak-anak salah, orang tua kasih cerai. Artinya kasih nasihat. Begitu. Ya. Dalam kehidupan kita semua, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dia punya kesalahan, tidak. Ya. Namanya manusia pasti akan membenarkan diri walaupun dia sudah salah. Begitu toh manusia itu. Tetapi kalau ada nasihat, dari mana nasihat itu? Ya, sebabnya cari-cari nasihat, jangan cari di tempat yang lain, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara cari nasihat di tempat lain, pasti dia akan kompro-kompro. Memang bagi itu dia, masuk kurang ajar sekali rumah. Nah, tambah sakit hati tuh. Karena mencari nasihat di tempat yang salah. Dan di mana kita mau cari nasihat? Ya seperti ini, saudara-saudara. Kita datang beribadah, kita dengar firman, kita dengar suara Tuhan. Karena memang sumbernya dari atas itu. Dan memang dia adalah penasehat ajaib. Nah, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Coba baca. Yesaya 9 ayat 5. Itu salah satu ayat pembuatan dalam pembacaan Alkitab biasa kan, dalam Natal-Natal. Coba baca itu. Yesaya ayat 5. Iya. Karena seorang putra sudah jadi bagi kita, seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita, bahwa ketuanan adalah di atas bahunya, dan namanya pun disebut Oranglah Ajaib, Bicara, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Kekekalan, Raja Salam. Iya. Penasehat yang ajaib. Itulah sebabnya penasehat yang ajaib kita itu, saudara-saudara, adalah Tuhan. Yahya 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24 katakan, dia adalah hikmat Allah. Berarti dari firman-Nya kita memperoleh nasihat itu. Dari pengajaran kita senantiasa memperoleh nasihat itu, saudara-saudara. Sehingga dengan nasihat firman Allah itu, saudara akan meluruskan keberadaan hidup kita, membuat kita akhirnya menyadari diri kita, saudara-saudara, dan pada akhirnya apa? Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sebabnya jangan tinggalkan perhimpunan, kan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Jangan tinggalkan perhimpunan, karena sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain, tetapi biarlah kamu bernasihat-nasihat satu dengan yang lain untuk dapat apa, saudara-saudara, meneguhkan iman. Inilah gunanya persekutuan, ya, agar supaya semuanya boleh saudara-saudara berjalan menurut kehendak Tuhan. Sehingga selanjutnya, hendaklah kamu bersehati. Sehingga jikalau ada nasihat, maka kita diajak untuk bersehati. Itulah fungsi daripada itu satu lidi tadi yang kafiaro, yang terhambur, kemudian disatukan dan diikat. Itu namanya bersehat. Ya. Kalau terjadi sehati, sepikir, sejiwa, sepenanggungan, ya, maka itu adalah kehendak Tuhan. Baca Rum pasal yang ke-15.
Rum pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kita baca. Maka Allah yang pohon segala sabar dan penghiburan itu Allah yang adalah pohon sabar dan penghiburan mengaruniai kamu apabila kiranya menjadi sehati sama sendirimu ya. menurut teladan Kristus Yesus. Nah itu kehendak Allah, saudara-saudara. Ayat ini katakan ya. Jikalau kita sudah sehati di dalam Kristus Yesus, maka pasti akan berjalan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak sehati, saudara-saudara, ya, akhirnya apa yang akan terjadi? Ya, itu di dalam 1 Korintus pasalnya yang berapa itu, tubuh Kristus temanya. Jangan kaki mengatakan apa kau punya guna tangan, ya, atau tangan mengatakan biarlah aku yang berjalan. Tidak bisa. Ya. Masing-masing anggota tubuh Kristus itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Dan mereka akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Itulah tubuh Kristus. Dan saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga betul-betul dalam satu ikatan tubuh Kristus itu, maka tidak akan ada perceraian. 1 Korintus itu atau 12 kan? Nah, 1 Korintus 12 itu. Kalau orang baca di situ, musik. Sehingga inilah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bersehati di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir dia katakan, hendaklah kamu berdamai. Kenapa kita harus berdamai, saudara-saudara? Karena kita kembali melihat ke belakang. Kalau Allah itu tidak berdamai dengan manusia atau tidak berdamai dengan kita, maka ujian Yoko Fritz katakan, kami sudah siap jurang yang menganga. Itu Yoko Fritz lagu. Jadi hanya kemurahan Tuhan, sehingga jurang yang menganga itu artinya lubang yang tidak terduga dalamnya itu bukan bahagian kita lagi. Efesus pasal 2 katakan. Ya. Karena apa? Sudah ada perdamaian antara Allah dan manusia. Bayangkan saudara-saudara. Ya. Sebabnya orang dituntut melakukan firman kan? Bagaimana cara perdamaian kita dengan Tuhan? Mengeluarkan buah pertobatan, mengeluarkan buah-buah pelayanan, mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Inilah kuncinya. Suatu tanda bahwa kita betul-betul berdamai dengan Tuhan. Ya. Artinya kita melakukan firman Allah. Nah, ini 7 tingkatan iman ukurannya, saudara-saudara. Sehingga manakala kita melakukan itu dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, maka saudara-saudara kita adalah orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia itu, yang pasal 1 ayat 25 adalah orang yang memiliki hukum yang sempurna dan melakukannya di dalam hidup. Sehingga dikatakan mereka lah orang yang berbahagia. Nah, kita inilah saudara-saudara. Kita bersyukur karena Tuhan sudah berdamai dengan kita. Dia curahkan kuasanya, anugerahnya. Dia bukakan kita hikmat, akal budi, pengetahuan untuk mengerti firman, dan kita sementara menjalani sehingga kita menjadi hamba kepada Kristus. Dan bukan hanya sekedar hamba kepada Kristus, orang-orang yang taat dan setia melakukan itu akan naik derajatnya, naik pangkat, saudara-saudara, akan menjadi apa? Permaisuri. Sehingga makanannya tidak akan sama lagi dengan orang-orang yang di bawah. Minumannya tidak sama lagi dengan orang-orang yang di bawah. Karena apa? Pangkatnya sudah naik menjadi permaisuri akibat oleh karena ketaatannya lewat firman Allah ini. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, maka ia akan berharap di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ya, akan menikmati Yerusalem yang baru. Ingat, Yerusalem yang baru itu baru di pintu gerbang sudah penuh dengan kehormatan. Ya, ada mutiara-mutiara yang sangat indah. Bahkan firman Allah katakan, lantainya beralaskan emas.
berarti emas itu orang mau injak-injak saudara-saudara. Adakah di antara kita yang sudah injak-injak emas saat ini? Ya. Saya rasa belum ada. Karena emas sekarang sudah naik nilai 1 gram saudara-saudara sekitar 2 juta mungkin. Ya, itu baru 1 gram. Oh, bagaimana juga itu di Yerusalem yang baru? Ya, coba baca dulu, coba saudara-saudara yakin betul ya. Ya, jangan sampai cuma ngomong saja di atas. Nah, kita baca dulu Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke berapa itu ya? Ayat 11 mulai. Ayat 10. Wahyu 1 ayat yang ke-10 mulai. Lalu dia membawa rohku naik ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, serta menunjukkan kepadaku Yerusalem, negeri yang kudus itu, turun dari surga daripada Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Maka cahayanya serupa seperti permata yang amat berharga, seperti permata yasin, jernih seperti hamur. Maka ia berdewala besar lagi tinggi, dan terpintu gerbang 12. Maka pada segala pintu gerbang itu 12 malaikat, dan nama-nama pun tertulis kepada segala pintu itu, yaitu nama-nama ke-12 suku bangsa Bani Israel. Di sebelah timur 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Maka dawalan negeri ada 12 asas, dan berbukir di atasnya itu 12 nama daripada ke-12 rasul anak domba itu. 21. Ayat yang ke-21. Adapun ke-12 pintu gerbang itu 12 butir mutiara, tiap-tiap pintu itu daripada sebutir mutiara, dan jalan negeri itu emas jati seperti kaca yang putih. DP jalan emas jati. Mau sampai ke sana kan orang saudara-saudara? Orang ada jalannya bisa ke sana. Tapi yang tidak punya pengajaran ini tidak ada. Ada di sana, karena orang tidak tahu. Tapi orang-orang kabar pengantin Kristus bisa ke sana. Ada jalannya untuk kita bisa ke sana. Menikmati itu, Nabi. Itulah sebabnya firman Allah katakan jangan sampai ya pahalamu itu hilang. Ya. Jangan sampai pahala kita dialihkan kepada orang lain. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini bukan hanya cerita dongeng, tetapi ini akan terjadi sebuah kenyataan nanti. Ya. Akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Sebabnya hanya perkara-perkara duniawi saja jangan sampai membuat kita saudara-saudara lemah iman dalam kita mengira itu. Ya, itulah sebabnya dikatakan tadi kita harus berakhir berdamai, berdamai kepada Tuhan dan berdamai kepada sesama manusia. Karena apa? Karena ini salah satu yang akan menghantar kita ke kota 4 persegi itu. Karena yang kita sembah, kita puja, yang kita akan rayakan adalah Raja Damai. Itulah sebabnya sepatu kita bukan merek Kasori, bukan merek-merek yang lain yang mahal, ya, Gucci atau apa, Gucci, tetapi merek sepatu kita adalah berdamai. Itu harus dipakai. Jadi kalau beli sepatu nanti cari di mall merek perdamaian yang kita suka. Itu ayatnya di mana? Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Kita baca. Efesus 6 ayat 15. Ya. Dan kakimu berkasutkan persediaan Injil perdamaian itu. Kasut perdamaian. Kaki kita
kita pakai kasut, itulah berdamai. Itulah sebabnya perdamaian ini, saudara-saudara, ya, adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita semua. Walaupun memang dikatakan dalam Injil Matius pasal 10, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Dikatakan di situ. Tapi apakah arti pedang itu? Itu adalah ujian. Terkadang kala kita harus diuji oleh Tuhan dengan keadaan dan situasi yang kita alami, tetapi itu akan mendewasakan kita kalau kita mengerti. Kalau kita pahami, akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itulah yang diinginkan. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah, selanjutnya dia katakan, karena Allah pohon kasih dan perdamaian akan menyertai kamu. Allah itu adalah pohon, seperti pohon Natal itu. Ya. Kalau di belakang mantu sana ada pohon kasih, ya, memang pemerintah selalu tulis di situ pohon kasih, itu pohon Natal. Ya. Dia adalah pohon kasih itu. Dan apa? Pohon perdamaian. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu ini, maka Allah akan apa? Beserta dengan kita. Di luar Tuhan satupun kita tidak bisa buat. Tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Sekian dulu kebenaran. Tuhan sumber berkat memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam berkat. Sungguh tidak lama lagi, mari kita makin berdiri.
dalam setiap kehidupan kami. Karena aku tidak mau ada di antara kamu akan binasa bersama-sama. Haleluya. Karena aku membutuhkan kamu bukan untuk ditimpa murka tetapi untuk diselamatkan meraih setiap perjanjianku itu hidup yang kekal. Sebab itu masukkan kita senantiasa kamu di dalam dan biarlah kamu boleh menjadi sempurna dapati antara kamu bernasihat-nasihat satu dengan yang lain, hidup bersahati dan berdamai satu dengan yang lain. Persatuan dan kesatuan di dalam di dalam kamu mengerjakan agar setiap kamu akan melihat bagaimana kemuliaan dikala kamu di dalam tubuhku hai hamba-hambamu. Ada persatuan dan kesatuan, maka tidak ada perceraian di dalam. Karena satu dengan yang lain saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, mendahului satu dengan yang lain. Ada kerendahan hati di dalamnya. Bagaimana kamu boleh mengikut akan teladanku, hai hamba. Saya itu pun yang aku tuntut dalam pengiringan pelayanan kamu kemarin. Perhatikan baik-baik, hai hamba-hamba. Kuasa kegelapan itu tidak pernah tinggal diam, dan berbagai cara akan menghancurkan setiap persatuan dan kesatuan. Kamu gagal, hai hamba-hamba, untuk disempurnakan lagi. Sebab itu jangan sekali-kali kamu beri tempat kepada kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Bangun hubungan yang setia dengan Allah. Maka di situ kamu akan merasakan bagaimana sukacita yang aku kerjakan dalam setiap kehidupan. Damai sejahtera itu bukan diberikan tapi aku berikan itu kepada kamu. Kesukaan dalam kamu melayani aku. Kesukaan dalam kamu mempertahankan harapan kita. Oleh sebab itu hai hamba-hamba, biarlah kamu tetap setia sampai akhir. Karena kamu mengasihi Tuhan sejahtera dan bahagia yang sudah mendengar suara Terima kasih Allah Bapa Surgawi untuk melawat kami pada siang hari. Firman-Mu dan suara Roh-Mu yang sudah datang menegur, menasihati, memberikan kekuatan dan penghiburan, menerai di dalam hati kami semua. Agar supaya ke depan akan kami buat kami lakukan seluruh hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh keberadaan jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Tuhan tolong usaha pekerjaan anak-anak kami dalam pendidikan semua. Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat
adik Arsel ya Tuhan yang sementara dalam pemulihan, oleh karena kakinya patah, Tuhan Kau bersembuhkan secara sempurna Tuhan. Kau sudah dikasih kepada Tuhan mencari semua mesti Kau yang berkuasa Tuhan. Demikian Bapak Frece Tuhan memahami kami serahkan semua kepada kedaulatan Ujama ya Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Ibu Fanda Roro juga Tuhan semangat dengan sama mereka. Dokter kami satu-satunya yang baik terjadi di setan kerap kali mengambil kesempatan. Kami telah perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan perayaan Natal tanggal 9 yang serahkan ke dalam tangan hamba-Mu akan datang ke tempat ini Tuhan. Segala persiapan apa juga ada semua semua juga bisa berjalan baik. Hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala aktivitas kegiatan sepanjang minggu berjalan, Engkau dahului semua dan turut campur tangan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami tutup akhir ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Adalah kerajaan anugerah sejahtera dari Allah, cinta kasih sayang daripada Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, pengentaran penghiburan berkuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat pagi siang hari sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikian ibadah kita telah selesai. Mungkin ada yang nampak minat Tuhan. Haleluya. Ya, kalau tidak ada, ya. Tempat ini sekarang tidak tahu dari mana ada tiga seperti yang ada di tengah-tengah kita, dan seperti itu saya lihat berjalan-jalan di tengah-tengah kehidupan kita, dan ada seperti itu yang dikabulkan kepada kita, tapi saya tidak diperlihatkan sebagian. Dan kabut yang kedua juga berjalan juga, dan ada lagi yang dicabut. Tetapi ada yang ketiga cuma itu hanya diam, saya diperlihatkan. Dan ketika suasana seperti itu saya diperlihatkan, turun dari atas malaikat begitu, 4 malaikat membawa sebuah kain yang berwarna putih dan bercahaya dan disuramkan dengan emas. Saya diperlihatkan di situ ada 2 ayat di situ. Di dalam Kitab 1 ayat 20 dan 21, dan 4 malaikat itu berjalan di atas kita, dan saya melihat ketika malaikat berjalan di atas kita, dan 3 cemeti itu dia naik bersama-sama dengan 4 malaikat, tetapi saya diperlihatkan kita semua dalam keadaan bercahaya. Ini yang saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus. Ada 1 ayat berapa tadi? 20 dan 21. Tetapi kamu ini, hai kekasihku, dirikanlah dirimu di atas alasan imanmu yang amat kudus, sambil berdoa di dalam Roh Kudus. Peliharakanlah dirimu di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus
membawa kepada hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang diperlihatkan tadi seperti itu berarti cambuk, ya. Kalau itu cambuk berarti itu adalah didikan Tuhan sebenarnya. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, jangan kamu ringankan didikan Tuhan. Berarti kita harus taruh kira saudara-saudara kepada Tuhan apa yang Dia firmankan, ya. Karena kalau Tuhan cambuk, itu firman Tuhan katakan justru karena Tuhan sayang. Jadi kalau Tuhan cambuk berarti Tuhan sayang. Tuhan bukan membenci kita, saudara-saudara, ya. Nah, itulah sebabnya ditentukan di dalam ayat agar supaya kita meliharakan diri di dalam kasih Allah, ya. Agar supaya sampai kita menantikan rahmat Tuhan yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, sebabnya harus tetap berdiri di atas alasan iman yang kudus sambil berdoa di dalam Roh Kudus. Ya. Segala sesuatu termasuk dalam rencana Tuhan dalam hidup kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Tuhan memberkati. Kita akan jalankan persembahan kita yang kedua. Mari kita angkat pujian. Setiap pekerjaan Tuhan yang sumber segala berkat, kiranya akan memberkatinya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati kita semua yang berada ini. Dan sebelum kami serahkan kepada sekretaris jemaat, kami sampaikan bahwa kemarin sudah diadakan rapat evaluasi sekaligus koordinasi panitia Natal. Dan sudah tentu ada keputusan-keputusan